Nah, jadi yang pertama ini adalah namanya Duradus. Duradus ini berguna untuk sebagai tempat penyimpanan komponen-komponen RFID. Nah, yang kedua sendiri adalah PCB. PCB ini berfungsi untuk menghubung antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Yang ketiga ini adalah namanya node MCU. Berfungsi sebagai microcontroller yang akan mengirimkan data dari pembaca RFID reader yang nantinya akan dikirimkan menuju database. Dan yang keempat ini adalah RFID reader yang berfungsi sebagai pembaca ID card-nya ini, dan hasil pembacaan tersebut akan dikirimkan langsung ke node MCU. Yang kelima ini adalah soket AC, adalah yang akan menghubungkan antara satu daya arus bolak-balik pada AC. Yang keenam adalah saklar on/off, digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Yang ketujuh ini adalah kepala charger atau berfungsi juga sebagai mengubah tegangan dari AC menjadi DC keadaan rangkaian. Dan yang kedelapan ada kabel USB yang berfungsi untuk menghubungkan rangkaian tegangan DC. Yang kesembilan ada resistor 220 ohm yang berfungsi sebagai penghambat arus berlebih yang akan masuk ke LED. Yang ke-10 adalah kapasitor. Komponen ini dapat menyimpan arus atau tegangan listrik. Yang ke-11 ada LED, berfungsi sebagai memancarkan cahaya ketika diberi tegangan dan menyala ketika mesin absensi sudah terkoneksi dengan WiFi. Yang ke-12 adalah buzzer. Komponen ini dapat menghasilkan bunyi ketika diberi tegangan listrik. Yang ke-13 adalah hidden male yang berfungsi sebagai penghubung antara RFID menuju rangkaian. Dan yang ke-14 ada hidden female yang berfungsi sebagai soket node MCU dan juga soket untuk RFID reader. Yang ke-15 ada kabel jumper yang berfungsi untuk menjumper LED dan buzzer menuju PCB. Dan yang ke-16 ada mini jumper yang berfungsi sebagai pengatur tegangan yang akan masuk dalam RFID reader. Yang ke-17 adalah kabel AC yang berfungsi untuk memberikan arus ke mesin absensi RFID.
Halo, kembali lagi bersama saya Hot Afi dari SMK Swasta Persiapan Mateng Siantar. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi mesin RFID PPTIK. Nah, langkah yang pertama, kita buka foldernya. Kemudian pastikan ketiga file ini berada dalam satu folder yang sama. Kemudian kita buka. Setelah masuk ke dalam konfigurasinya, klik menu file, terus pilih preferences. Pastikan kolom yang di sini sudah diisi dari URL yang di sini. Setelah itu kembali lagi ke sini, pilih menu tools, terus pilih boardnya, ganti ke Arduino Uno. Kemudian pilih board manager, kemudian ketikkan ESP8266, kemudian install versi 2.50. Kebetulan saya sudah menginstalnya. Kita lanjutkan tutorialnya. Kemudian ketik lagi tools, board, terus cari node MCU 1.0, kemudian klik. Setelah selesai, kita pilih verify. Jika compiling sudah selesai, maka akan muncul dan compiling, dan jika ada error, maka Arduino tersebut meminta untuk memasukkan library-nya sesuai dengan error yang muncul pada Arduino-nya. Cara memasukkan library-nya, klik menu sketch, include library, dan add library zip. Setelah sudah, lalu kita lanjut ke proses upload program. Caranya, sambungkan terlebih dahulu node MCU dengan laptop, kemudian buka tools, port, pilih port sesuai dengan yang terhubung ke laptop. Jika port tidak muncul, cek device manager, klik computer properties, klik device manager. Lalu klik port yang terhubung kepada node MCU. Jika sudah memilih portnya, kita kembali ke Arduino tadi. Kemudian kita klik upload. Setelah uploadnya selesai, maka akan muncul dan uploading. Setelah itu, kita pergi ke menu tools, pilih port, pastikan portnya tadi sudah terchecklist. Lalu kita masuk ke serial monitor, ubah bautnya menjadi 115.200. Setelah memilih boardnya, lalu kita pencet reset pada node MCU. Nah, ketika sudah menemukan nomor pada MCU, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah MAC address atau SSID WiFi-nya. Yang kedua ada passwordnya dan ada IP-nya. Setelah itu, kita hubungkan laptop kita dengan MAC address mesin absensinya. Klik menu WiFi,
dan cari wifi-nya di sini. Koneksi dengan wifi-nya, kita buka browser lalu ketikkan 192.168.4.1. Nah, jika sudah, kita akan melakukan konfigurasi WiFi. Kita klik konfigurasi WiFi. Nah, di sini kita akan pilih WiFi yang akan dihubungkan, dan jika WiFi menggunakan sandi atau password, maka masukkan password WiFi tersebut. Nah, di sini kita pilih misalnya MB21. Langsung saja kita masukkan passwordnya. Lalu klik save. Jika sudah seperti ini, maka WiFi-nya sudah connect. Koneksi dengan WiFi, kita buka kembali serial monitornya. Nah, jika sudah ada komen koneksi seperti ini, mesin absensi sudah bisa dapat digunakan. Lalu tap pada kartu RFID reader-nya. Setelah di-tap, maka akan muncul gambar seperti ini. Melanjutkan konfigurasi website absensi. Yang pertama sekali, kita buka browser. Di situ ada search. Kita ketikkan di search itu absensi.pptik.id. Lanjut. Jika sudah terbuka domain yang kita maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Masukkan username dan password yang dimiliki pada kolom yang tertera pada website tersebut. Jika sudah diisi, lalu kita klik masuk. Nah, jika sudah masuk, ini adalah tampilan website absensi. Di sebelah kiri kita bisa dilihat logo, yakni logo masing-masing sekolah atau instansi, dan di bagian bawah terdapat 8 menu utama, yakni ada dashboard, monitoring, cek kartu, personil, bagian, mesin, tutorial, dan logout. Nah, di dashboard kita bisa melihat siswa yang sudah dan juga yang belum tap kartu. Jika siswa sudah melakukan tap kartu atau absen, maka akan muncul waktu ketika siswa tersebut tap kartunya. Caranya, kita klik dashboard, lalu tahun ajaran lalu akan muncul seperti yang ada di bawah ini. Lalu ada monitoring. Di dalam monitoring akan tercantum siswa yang belum tap kartu, dan juga guru bisa mengubah status siswa tersebut menjadi hadir, sakit, ataupun izin. Caranya, kita klik monitoring dan akan muncul semua siswa yang belum tap kartu. Nah, kemudian cek kartu. Cek kartu akan muncul mesin absensi yang sudah terpasang di sekolah. Di dalamnya terdapat 3 bagian, yaitu MIC, RFID, dan date.
MIC adalah alamat dari mesin absensi. Setiap mesin absensi memiliki kode yang berbeda. RFID adalah kode kartu siswa yang akan membedakan antara satu siswa dan siswa lainnya. Siswa tap kartu dan ini akan muncul secara real time. MIC bisa di-copy agar bisa menambahkannya di list personal. Nah, selanjutnya personal. Di dalam personal terdapat dua bagian, yaitu list personil dan tambah personil. Yang pertama ada list personil. Di dalam list personil kita bisa melihat siswa yang sudah didaftarkan oleh admin dari pihak sekolah. Nah, lalu masih tambah bagian. Di dalam tambah bagian, admin dari pihak sekolah bisa menambahkan siswa ke dalam website sekolah. Cara mengisi form saat menambahkan siswa, kita mengisi email, lalu kita isi username-nya. Lalu kita lanjut, kita mengisi nama lengkap dari siswa yang akan kita daftarkan. Kita pilih di jenis kelamin ada choice-nya. Nah, kita isi juga sandinya. Nah, di sini ada diminta kode RFID. Di kode RFID ini langsung saja kita pastikan dari yang kita copy dari sebelumnya. Di bagian itu kita isi dengan siswa. Tahun ajarannya 2019-2020. Tambahkan personil. Nah, jika sudah, dan jika sekolah ingin mendapatkan hasil rekap kehadiran siswa, kita bisa klik export to XLS, pilih tahun ajarannya, setelah itu pilih bulannya, jika sudah lalu klik export. Lalu, menu selanjutnya ada bagian, di dalam bagian terdapat dua segmen, yaitu tambah bagian dan list bagian. Di tambah bagian, admin sekolah bisa menambahkan kelas. Nah, jadi kita di situ bisa menambahkan nama bagian. Contohnya ditambahkan bagian itu kita bisa membuat nama kelas gitu ya. Di tingkatnya itu dia kelas berapa? Kelas 10 pastinya. Di jurusan bisa kita isi, di contohnya bisa kita buat di teknik komputer jaringan. Akses, di daftar bagian akan muncul kelas mana saja yang sudah didaftarkan. Menu selanjutnya ada mesin. Di dalam mesin juga ada dua segmen, yaitu list mesin dan tambah mesin. Di list mesin akan muncul mesin mana saja yang dimiliki oleh siswa sekolah. Tapi sebelumnya, admin harus menambahkan di tambah mesin. Saat akan menambahkan mesin, admin harus mencantumkan address mesin. Dan address mesin tersebut didapatkan dari cek kartu atau juga bisa dilihat dari serial monitor saat kita mengupload program. Lalu, kita mengisi nama mesin dan juga deskripsinya.
lalu kita klik tambah mesin. Setelah sukses, dan yang terakhir kita logout untuk keluar dari akun absensi. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga tutorialnya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.